Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu dalam majelis ilmu. Kita akan membahas tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Di sini ada buku yang berjudul As-Sayru ilallah wad-daril akhirah, perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Buku ini termasuk dalam pembahasan tazkiyatun nafs, ya, untuk penyucian jiwa. Buku ini berupa syair-syair. Ada 18 syair yang akan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang tazkiyatun nafs. Dalam muqaddimah beliau menjelaskan tentang ibadah. Beliau mengatakan, wa'lam annal maqsud minal ibadah ibadatullah. Ketahuilah bahwasanya tujuan dari ibadah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi yang namanya ibadah, ya ibadah kepada Allah. Adapun ibadah kepada Allah dan juga ibadah kepada selain Allah itu bukan ibadah. Makanya orang-orang musyrik, walaupun mereka beribadah kepada Allah, mereka tidak dikatakan beribadah kepada Allah, karena mereka beribadah kepada Allah dan juga mereka beribadah kepada selain Allah. Orang musyrik, mereka beribadah kepada Allah. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya orang musyrik mereka juga beribadah kepada Allah. Misalnya dalam surat Al-Ankabut ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Apabila mereka naik kapal, mereka di sini orang-orang musyrik. Mereka naik kapal, kemudian kapal mereka dihantam oleh ombak dan mereka yakin mereka akan binasa. Da'ullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah ikhlas. Mereka lupa dengan sesembahan-sembahan mereka. Mereka mengatakan, ya Allah, selamatkanlah kami dari bencana ini. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya orang musyrik mereka juga berdoa kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah kapan? Di saat mereka susah. Ketika mereka senang, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau berkata dalam Kashfus Syubhat, arsalahullahu ila unazin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allaha katsira. Allah mengutus Muhammad kepada suatu kaum yang senantiasa beribadah kepada Allah. Wa yahujjuna, mereka berhaji, wa yatasaddaquna, mereka bersedekah, wa yadhkuruna Allaha katsira, dan mereka memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi Allah bukan mengutus Nabi Muhammad kepada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Yahujjuna, mereka haji, wa yatasaddaquna, mereka bersedekah, dan mereka berzikir kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengabarkan bahwasanya orang musyrik mencintai Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah, mencintai Allah dan juga mencintai sesembahan-sesembahan mereka. Wallazina amanu asaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman hanya mencintai Allah tak. Kalau orang musyrik mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah. Ibadah yang dilakukan oleh orang musyrik itu tidak dinamakan ibadah karena tidak dilandasi dengan tauhid. Annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dilandasi dengan tauhid. Kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'a taharah. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali disertai dengan bersuci. Orang yang salat tanpa bersuci dia dikatakan tidak salat. Orang yang beribadah tanpa dilandasi tauhid maka dia dikatakan tidak beribadah. Jadi tujuan dari ibadah adalah ibadatullah wahda, hanya menyembah Allah semata. Adapun orang yang menyembah Allah kemudian menyembah selain Allah, dia tidak dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dapat ayat-ayat tentang ibadah ya dalam Al-Qur'an, ayat-ayat tentang ibadah, kata Ibnu Abbas, setiap kita dapat ayat dalam Al-Qur'an tentang ibadah itu maksudnya tauhid. Maksudnya perintah untuk bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa makna ya'budun ay wahidun. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Makna beribadah kepadaku supaya mereka mentauhidkanku. Ibadah yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah tauhid. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca sejarah kesyirikan pertama kali terjadi pada masa Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah taala surat Nuh ayat 23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian. Janganlah kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Ibnu Abbas berkata, hazihi asma'u rijali salihin
min qaumi Nuh. Ini adalah nama orang-orang soleh dari kaum Nuh. Jadi sebelum Nabi Nuh diutus ada orang-orang soleh, namanya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim. Ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Buatlah patung-patung mereka dan letakkanlah patung-patung itu di majlis-majlis mereka. Jadi ditinggal mati orang soleh, mereka bersedih. Nah, ini wajar ya, kita kalau ditinggal mati ustadz, ditinggal mati kiai misalnya, kita bersedih. Apalagi ustadz yang biasa mengajarkan ilmu kepada kita, sedih itu wajar. Cuman terkadang syaitan memanfaatkan kesedihan kita. Di sini syaitan membisikkan kepada mereka, udah buat aja patung-patung orang-orang soleh itu, supaya kalau kita ngelihat patungnya kita jadi semangat beribadah. Fafa'alu walam tu'bad. Kemudian mereka melakukannya, mereka buat patung-patung. Ada patung Wad, patung Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Kemudian diletakkan di majlis-majlis mereka, majlis yang biasa mereka duduk di situ. Walam tu'bad, dan ketika itu belum disembah, patungnya belum disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Hingga ketika orang-orang yang buat patung itu sudah meninggal dan ilmu dilupakan, ubidat, maka patung-patung itu disembah. Qala Ibnul Qayyim berkata, qala ghairu wahidin minas salaf, ada banyak ulama salaf yang berkata, lamma matu akafu ala kuburihim. Ketika orang-orang soleh ini meninggal, mereka berdiam diri di kuburan orang-orang soleh tersebut. Jadi ketika ziarah kubur, mereka duduk di situ berlama-lama, tidak langsung pulang. Summa sawwaru tamasilahum. Kemudian mereka membuat patung-patung orang-orang soleh tersebut. Summa tola alaihim al-amadu fa'abaduhum. Kemudian waktu berjalan, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim ini tidak bertentangan dengan riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau diurutkan kata para ulama, asalnya mereka berdiam diri dulu di kuburan. Setelah itu baru mereka membuat patung-patung orang-orang soleh tersebut. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, di antara penyebab kesyirikan tadi berlama-lama di kuburan, berdiam diri di kuburan. Akhirnya datang setan bisiki mereka, sudah buat aja patung-patung orang-orang soleh. Awalnya belum disembah. Ketika generasi yang membuat patung sudah meninggal dan ilmu dilupakan, ini kata para ulama, ilmu dilupakan. Ilmu kalau sudah dilupakan ya para jemaah, wa nusiyal ilmu, maka terjadilah kesyirikan, terjadilah kebid'ahan, kemaksiatan. Jadi bahaya kalau kita sudah meninggalkan ilmu, melupakan ilmu, maka kita akan dengan mudah jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam kebid'ahan dan kemaksiatan. Selama masih ada ilmu, kita masih terjaga. Tapi begitu nusial ilmu, ilmu dilupakan, maka setan dengan mudah bisa menggelincirkan kita dalam kesyirikan. Dan kata Syekh Abdul Razak, terkadang setan itu bersabar ketika generasi yang punya ilmu masih hidup. Ya, setan tidak bisa menggoda mereka. Jadi patung itu hanya untuk mengenang aja, melihat orang soleh jadi semangat beribadah, melihat orang soleh jadi semangat beribadah. Tapi setan tidak menyerah. Generasi ini mungkin dia gagal, tapi ada generasi setelahnya yang dia rusak, generasi setelahnya.
Akhirnya apa? Allah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyampaikan dakwah tauhid. Ya, makanya kita jangan memikirkan generasi kita aja. Kita juga memikirkan generasi berikutnya. Karena terkadang setan ketika dia tidak berhasil menyesatkan suatu generasi, dia akan menyesatkan generasi berikutnya. Kalau antum di rumah antum ada buku-buku menyimpang, buku-buku sesat, antum musnahkan itu buku-buku sesat, buku-buku menyimpang. Antum jangan bilang, saya sudah tahu ini buku sesat, ini buku menyimpang. Iya, antum tahu, tapi nanti anak-anak antum ketika antum sudah tiada, mereka kira, ini buku bagus ini, ada di lemarinya bapak katanya. Kalau mereka baca gimana? Ya, jadi kita tidak hanya memikirkan diri kita saja, kita juga memikirkan anak-anak kita. Ya, bagaimana mereka terus menimba ilmu. Dan di sini faedah yang disampaikan oleh para ulama ketika menyampaikan asar ini, asar dari Ibnu Abbas, kata mereka bahwasanya sebab ya penyimpangan anak Adam al-ghulu fis sholihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Makanya kita dilarang ghulu, ya, dilarang berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan itu bisa mengantarkan kita jatuh dalam kesyirikan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tujuan dari ibadah adalah ibadatullah, menyembah Allah semata, wa ma'rifatuhu, mengenal Allah, wa mahabbatuhu, mencintai Allah, wal inabatu ilaihi ala dawam, senantiasa kembali kepadanya, wassuluku turuq allati tusilu ila daris salam, dan menempuh jalan-jalan yang mengantarkan menuju negeri keselamatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau berkata, wa aksarun nasi ghalaba alaihimul hissu, kebanyakan manusia dikuasai oleh hal-hal yang bersifat indrawi, hal-hal yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dinikmati, ya, seperti makan, minum, harta, dan lain-lain. Mereka disibukkan dengan perkara-perkara ini dan mereka lupa dengan akhirat. Mereka lupa dengan akhirat. Dan kita saksikan, ya, demikianlah keadaannya. Banyak manusia disibukkan dengan harta, cari makan, dan mereka lupa dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wa malakathum syahwat wal adat, mereka dikendalikan oleh syahwat dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Falam yarfa'u bihadzal amri ra'san wala ja'aluhu li binaihim asasa. Mereka tidak memperdulikan perkara ini, tidak memperdulikan ibadah, tidak memperdulikan perkara akhirat, tidak memperdulikan ma'rifatullah, dan mereka tidak menjadikannya sebagai pondasi dalam membangun kehidupan mereka. Bal a'radu anhu istighalan bisahwatihim, bahkan mereka berpaling darinya karena sibuk dengan syahwat mereka, dan meninggalkannya karena terus mengikuti keinginan-keinginan mereka. Ini keadaan manusia. Ini saya nulis mungkin di masanya, ya, banyak manusia yang tidak memperhatikan agama mereka, sibuk dengan urusan dunia. Orang nyari dunia,
berjam-jam. Dari kapan orang nyari dunia? Qobla subuh ya. Sebelum subuh orang sudah berangkat cari dunia. Pulangnya malam. Ba'da Isya. Itu cari dunia. Kalau cari ilmu agama ba'da maghrib. Ya. Nah, ngantuk-ngantuk lagi. Ba'da subuh. Ya. Jadi kita ini kadang sudah tahu ilmu lebih utama daripada harta. Antum sepakat enggak? Ilmu lebih utama daripada harta. Tapi kenapa kita lebih semangat mencari harta daripada mencari ilmu? Kenapa mencari harta sampai berjam-jam, sementara mencari ilmu hanya setengah jam? Itu pun ada yang bilang kalau ada waktu, Ustaz. Kalau ada waktu. Ya, dia mau masuk surga tapi waktu untuk mendapatkan surga itu waktu yang sisa-sisa. Ya, kalau ada waktu. Ya, kalau ada waktu. Jadi kita harus meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Ya. Karena iman kita ini butuh dicas. Iman kita ini butuh dicas. Casnya di majelis ilmu. Nanti kita pergi kerja, baterainya mulai berkurang ya, balik cas lagi. Aktivitas berkurang, cas lagi. Gitu terus sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia. Jadi jangan sampai lalai dengan kehidupan dunia. Fahum fi jahlihim wa zulmihim hairun. Mereka berada dalam kebodohan dan kezaliman mereka dalam keadaan bingung. Wa ala huzuzi anfusihim as-sagilah anillahi mukibun. Tenggelam dalam kepentingan mereka yang menyibukkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan dunia. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba sudah tua. Sudah beruban ya, sudah punya anak. Dan mereka tidak berusaha mengejar apa yang telah terlewat dari waktu-waktu mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang hijrahnya telat. Hijrahnya telat, tobatnya telat, tobatnya sudah umur 50 tahun, sudah umur 60 tahun. Dan kita harus mengejar apa yang sudah terlewat. Ikrimah bin Abi Jahal ya, kalau antum baca sirah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Ikrimah memusuhi Nabi SAW itu selama 20 tahun. Bayangkan, waktu yang sangat lama. Dia mengikuti bapaknya Abu Jahal. Bapaknya memusuhi Nabi, dia memusuhi Nabi dengan waktu yang lama. Begitu dia masuk Islam, Masya Allah, ya, dia gunakan waktunya untuk mengabdi kepada Allah. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, diriwayatkan Ikrimah enggak pernah berbuat dosa setelah dia masuk Islam. Hidupnya penuh dengan kebaikan-kebaikan dan dia sangat menyesal waktu-waktu yang telah berlalu yang dia gunakan untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia isi waktunya dengan kebaikan-kebaikan. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia gugur ya di medan perang sebagai syahid di perang Yarmuk. Di perang Yarmuk. Faqatala qitalan sadidan. Di perang Yarmuk dia berperang dengan gagah berani, summa ustushhida, kemudian dia mati syahid. Fawajadu bihi bid'an wa sab'ina min ta'natin wa ramyatin wa darbatin. Ketika mereka temukan jasadnya, itu di jasadnya ada 70 luka berupa tusukan tombak, anak panah dan tebasan pedang. Bayangkan ada 70 luka di tubuhnya. Sehingga luka-luka itu membuat dia berhenti untuk berperang.
Ikrimah mengejar apa yang telah lalu, apa yang telah lewat. Harusnya kita pun demikian. Kita ini bertobat di masa tua, waktu yang telah berlalu, kita banyak lalai. Untuk saat ini kita harus mengejar apa yang telah lewat. Kalau tobat di usia 60 tahun, terus umurnya 63 tahun seperti umurnya Nabi Muhammad, berarti tinggal berapa waktu? Tinggal 3 tahun. Tinggal 3 tahun mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira cukup enggak waktunya? Ya. Ya, mudah-mudahan cukup. Karena al-amal bil khawatim, ya. Amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Kalau kita tutup dengan kebaikan, ya mudah-mudahan husnul khatimah. Jadi tidak ada istilah terlambat, ya. Dalam Islam itu enggak ada istilah terlambat. Selama masih ada waktu, gunakan. Walaupun waktu itu pendek. Perbanyak kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kata Allah dalam surat Hud, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Perbanyak kebaikan-kebaikan. Al-hasanat seperti apa? Al-hasanat seperti salat. Ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seperti salat. Salat 5 waktu itu kan bisa menghapus dosa-dosa. Orang yang salat 5 waktu itu seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai, kemudian dia mandi di sungai itu 5 kali. Kata Nabi, apakah masih ada kotoran pada dirinya? Orang mandi 5 kali sehari, gak ada kotoran pada dirinya. Salat 5 waktu bisa menghapus dosa-dosa. As-salatul khamsu atau as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wal ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Salat 5 waktu, Jumat, salat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu bisa menghapus dosa-dosa yang terjadi di antaranya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Jadi perbanyak kebaikan-kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapusnya. Jadi enggak ada kata terlambat. Pokoknya ya masa tua isi dengan kebaikan-kebaikan. Isi dengan kebaikan-kebaikan. Anak senang ya ngelihat orang di masa tuanya dia udah fokus akhirat. Ya, ada orang-orang pensiun, dia nyari rumah dekat-dekat pondok ya supaya dia ingin beribadah kepada Allah, ingin ngaji, ingin ibadah kepada Allah. Udah masa muda sudah habis nyari dunia, nyari harta. Sekarang masa tua, dia cari rumah dekat pondok, cari lingkungan yang bagus. Kemudian dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Dia ingin menutup ya hidupnya dengan kebaikan. Al-amal bil khawatim, amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Ya, jangan sampai kita sudah tua tapi masih tetap lalai, masih tetap lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an dzikri rabbihim ghafilun, mereka lalai dari mengingat Rabb mereka. Lima salihi dinihim mudayyi'un, menyia-nyiakan kemaslahatan agama mereka. Wa fi sukri iskil ma'lufat haimun, tenggelam dalam mabuk cinta terhadap hal-hal yang biasa mereka lakukan. Allah berfirman dalam surat Al-Hasr, nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Nasullah, mereka melupakan Allah, fa ansahum anfusahum, maka Allah jadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Kata para ulama, ketika mereka melupakan Allah, Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka, yakni hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka. Mereka lupa sholat, mereka lupa puasa, mereka lupa membayar zakat, mereka lupa haji, mereka melupakan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Karena apa? Karena mereka melupakan Allah. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai amal.
Kalau kau lupa sama Allah, Allah akan melupakanmu. Tapi kalau kau ingat Allah, Allah akan mengingatmu. Ya, gimana ayatnya? Uzkuruni fadzkurkum. Ya, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Al jaza min jinsil amal. Siapa yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Siapa yang lupa sama Allah, ya Allah lupa sama dia. Ya, jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Walam yatanabbah min hadhihi raqadati al-azimati wal musibati al-jasimah illa al-qalil minal uqala wan nadir minan nubala. Tidak ada yang tersadar dari tidur yang nyenyak ini dan musibah yang besar ini, ya, alih dengan dunia. Ini musibah besar. Enggak ada yang sadar dari perkara ini illa al-qalilu minal uqala, kecuali sedikit dari orang-orang yang berakal dan segelintir dari orang-orang yang mulia. Yang sadar itu hanya sedikit para jemaah. Ya. Coba antum lihat yang ke masjid dengan yang tidak ke masjid, lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Yang enggak ke masjid. Yang pakai jilbab dengan yang tidak pakai jilbab, lebih banyak yang tidak pakai jilbab. Sekarang yang datang di kajian dengan yang tidak datang di kajian, lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak datang di kajian. Antum nyari daerah yang dakwah tersebar, dakwah banyak, tetap saja kita ini masih sedikit. Ya, dibandingkan orang yang belum ngaji, kita ini masih sedikit. Apalagi ngaji sunnah, lebih sedikit lagi. Mungkin masih 0,00 sekian kali. Sedikit sekali. Jadi yang sadar, kata Syekh Abdurrahman, illa al-qalil minal uqala, kecuali sedikit dari orang-orang yang berakal, yang dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia, ini sedikit. Karena segelintir dari orang-orang yang mulia. Fa'alimu annal khasarah kullal khasarah al-istighal bima la yujdi ala sahibihi. Mereka menyadari bahwa kerugian yang sebenarnya adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi pelakunya, kecuali kebinasaan dan terhalang dari kebaikan. Khasarah, ya para jamaah. Allah bersumpah dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia, ya, tenggelam dalam kerugian. Lafi khusrin, benar-benar tenggelam dalam kerugian. Jadi kerugian itu meliputinya di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri, di atas. Dan ini menimpa manusia. Al-insan di sini umum, pokoknya manusia rugi. Yang namanya manusia rugi, kata Allah. Dan tenggelam dalam kerugian. Karena tadi waktu kita banyak kita gunakan, ya, minimal untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang yang hidupnya lebih banyak tidurnya, itu lafi khusrin, berada dalam kerugian. Orang yang lebih banyak main HP, megang HP, ya, daripada megang Al-Quran, lafi khusrin, rugi. Banyak ngobrol, ya, rugi. Ketika waktu dia tidak digunakan untuk kebaikan, rugi. Apalagi waktu dia digunakan untuk bermaksiat, rugi. Kerugian itu bertingkat-tingkat para jemaah. Apa kerugian yang paling besar? Syirik. Ketika seseorang berbuat kesyirikan, kekufuran, itu kerugian yang paling besar. Kemudian di bawah syirik ada kebid'ahan. Orang yang berbuat bid'ah itu orang yang paling rugi, karena amalnya mardudun, tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bid'ah itu rata-rata semangat beramal, tapi amalnya mardud, kan rugi. Banyak beramal tapi amalnya tertolak. Lihat orang-orang Khawarij itu rajin sholat malam, rajin baca Al-Quran, rajin puasa, sampai kadang pipi mereka ini masuk saking saking seringnya berpuasa. Mata mereka kadang kurang tidur, rajin sholat malam, tapi amal-amal mereka tertolak.
ya, khawarij, ahlul bid'ah, rugi. Kemudian kerugian yang di bawahnya lagi ada kemaksiatan, orang yang berbuat maksiat rugi. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illa, kecuali. Jadi ada orang-orang yang dikecualikan, yang enggak rugi. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berdakwah, orang yang bersabar. Udah, ini yang tidak rugi. Selainnya rugi. Selainnya rugi. Makanya 4 perkara ini kita upayakan. Iman, amal, dakwah, sabar. Baik. Jadi mereka menyadari bahwasanya kerugian yang sebenarnya adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi pelakunya kecuali kebinasaan dan terhalang dari kebaikan. Fa'asaru al-kamil 'alan naqis, maka mereka lebih memilih yang sempurna daripada yang kurang. Wa ba'u al-fani bil baqi, dan menjual yang fana dengan yang kekal. Kita jual dunia ini untuk mendapatkan yang kekal akhirat. Ya enggak apa-apa, dunia ini jangan terlalu dikejar. Dunia ini, dunia kalau dikejar semakin apa? Semakin lari. Ya, yang kita kejar itu akhirat. Kita jual dunia ini untuk mendapatkan akhirat yang kekal. Wa tahammalu ta'aba taklif wal ibadah hatta sarat lahum ladzatan wa adatan. Mereka siap menanggung kelelahan dalam menjalankan kewajiban dan ibadah hingga hal itu menjadi kenikmatan dan kebiasaan bagi mereka. Siap menanggung ta'ab. Ta'ab itu kelelahan dalam menjalankan kewajiban dan ibadah. Ya, salat kan ta'ab. Salat kan capek para jamaah. Ta'ab. Ya, apalagi qiyamul lail, ta'ab, capek. Salat 5 waktu tiap hari, bayangkan. Laki-laki wajib di masjid, kan ta'ab, capek. Ya, puasa capek, apalagi haji. Ya, haji itu ta'ab, capek sekali haji itu. Ya, kita yang masih muda aja, kalau haji itu luar biasa capek, apalagi orang sudah tua. Makanya kadang orang nggak balik lagi, ya sudah meninggal di sana kecapean. Tapi mereka siap melakukannya, ya, hingga itu menjadi kenikmatan dan kebiasaan bagi mereka. Kita kalau sudah sering sholat, ya jadi biasa. Ya, bahkan kalau sudah sering sholat, kalau nggak sholat, apa yang kita rasakan? Gelisah. Aduh, belum sholat ini, gimana nih kita belum sholat? Cari masjid dulu lah, kita sholat dulu. Ada kegelisahan. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya, beda kalau orang tidak biasa sholat. Ya nggak sholat, ya biasa-biasa aja dia, ya nggak merasa ada sesuatu yang kurang. Tapi kalau sudah terbiasa, jadi kenikmatan, jadi kebiasaan. Summa saru ba'da zalika sadatan. Kemudian setelah itu mereka menjadi para pemimpin, orang-orang yang mulia, yang tinggi derajatnya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian kata Syekh, fasma' sifatihim, maka dengarkanlah sifat-sifat mereka. Wasta'in billah ala ittisafi biha, dan minta tolonglah kepada Allah untuk bisa memiliki sifat-sifat tersebut. Ini baru saya mulai menyebutkan sifat-sifat mereka nih. Sifat orang-orang yang beruntung, yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Beliau sebutkan sifat-sifat mereka dalam syair-syair yang jumlahnya ada 18. Ada 18 syair. Kata beliau yang pertama, sifat mereka yang pertama, sa'idal ladzina tajannabu subular roda wa tayammamu limanazilir ridwani.
Berbahagialah orang-orang yang menjauhi jalan-jalan kebinasaan dan mengarahkan dirinya menuju tempat-tempat keridhaan. Tempat-tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa aslu tariqihim, inilah jalan mereka. Ini jalan yang mereka tempuh. Mereka menjauhi jalan-jalan kebinasaan dan mengarahkan dirinya menuju tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajannabu turuqal khusran, mereka menjauhi jalan-jalan kerugian. Wa yatayammamu turuqar ridwan, dan menempuh jalan-jalan keridhaan. Tajannabu turuqas syaitan, mereka menjauhi jalan-jalan syaitan. Wa qasadu ibadatar rahman, dan menuju ibadah kepada Ar-Rahman. Tajannabu turuqal jahim, mereka menjauhi jalan-jalan menuju neraka jahim. Wa tayammamu subulan na'im, dan menempuh jalan menuju kenikmatan, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat-tempat mereka ya di masjid ya. Tentu masjid ini tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke masjid, mereka jauhi tempat-tempat kemaksiatan. Tarakus sayyi'at wa amilu al-hasanat, mereka meninggalkan keburukan-keburukan dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau antum bisa ke masjid ya, Masya Allah, itu kenikmatan yang besar. Antum bisa ke masjid, tiap hari antum jalan pergi ke masjid, itu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Karena nggak semua orang bisa pergi ke masjid. Ada orang rumahnya di samping masjid rumahnya, tapi tidak pernah ke masjid. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Tapi ada orang yang rumahnya jauh, Masya Allah, berangkat ke masjid. Bahkan hujan-hujan pun dia tetap berangkat ke masjid. Sebenarnya hujan, kalau hujannya deras kan ada keringanan, boleh sholat di rumah. Tapi dia tetap berangkat pakai payung. Kata para ulama, kalau hujan boleh sholat di rumah bagi laki-laki. Tapi kalau dia berangkat ke masjid, pahalanya lebih besar. Lebih utama dia sholat di masjid, berangkat pakai payung. Ya, ini kenikmatan yang besar para jemaah, antum sering ke masjid ya, karena nggak semua orang dapat kenikmatan ini. Rumahnya di samping masjid tapi nggak ke masjid. Bahkan ada orang sudah di masjid nggak sholat. Ya, dia tidur di masjid. Begitu azan pergi dia. Numpang tidur aja masjid ya. Bayangkan nggak dapat hidayah, sudah di masjid ini, udah di masjid. Pas azan pergi dia. Ya, hanya numpang tidur. Ada numpang ke toilet masjid ya. Ada orang numpang apa? Wifi. Ada wifi masjid ini gratis. Ya, sholat pergi dia. Ada orang numpang apa? Numpang ngerjain tugas di masjid. Nah, ini tanda-tanda kiamat ini ya. Masjid hanya dijadikan tempat transit, tempat lewat, tidak dipakai sholat. Ini min alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat. Jadi kalau antum sudah ngelihat fenomena ini, berarti apa? Berarti kiamat sudah dekat ya. Berarti kiamat sudah dekat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Syekh, tanazzahu qulubahum wa alsinatahum wa jawarihahum anil muharramat wal makruhat. Mereka mensucikan hati, lisan dan anggota tubuh mereka dari hal-hal yang diharamkan dan yang dibenci. Yang haram ditinggalkan, yang makruhat juga ditinggalkan. Al-makruhat, hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ya, walaupun pelakunya tidak berdosa, tapi karena itu dibenci, mereka tinggalkan. Wasaghaluha bi fi'lil wajibat wal mustahabbat. Mereka menyibukkan diri dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang disunnahkan. Jadi bukan hanya yang wajib-wajib aja, yang sunnah juga mereka kerjakan. Ya, sholat sunnah, kemudian juga puasa sunnah, mereka kerjakan. Ingat,
Apa fungsi amalan sunnah para jamaah? Apa fungsi amalan sunnah? Nah, ya, di antara fungsi untuk menambal amalan-amalan wajib kita. Karena kita ini dalam mengerjakan amalan wajib itu kan banyak kurangnya. Ya, sholat wajib kita banyak kurangnya. Maka sholat sunnah nanti jadikan sebagai tambalan untuk menyempurnakan yang wajib-wajib. Ya, puasa sunnah juga untuk menambal ya puasa kita yang kurang. Makanya kita butuh amalan-amalan yang sunnah. Karena yang wajib yang kita lakukan banyak kurangnya. Ya, rajin melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Tahallau bil ahlakil jamilah. Mereka menghiasi diri dengan akhlak yang indah. Wa takhallau anil awsaf ar-radhilah, dan melepaskan diri dari sifat-sifat yang buruk. Ini juga diantara sifat mereka, berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Kita apalagi yang sudah lama ngaji ya, yang sudah lama ngaji ya tunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Terutama akhlak kepada siapa? Pada orang tua, ya, akhlak kepada istri. Akhlak kepada istri itu termasuk kesempurnaan iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Kenapa istri yang dijadikan patokan? Nabi tidak mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada temannya, orang yang baik kepada tetangganya, tapi Nabi mengatakan sebaik-baik kalian orang yang baik kepada istrinya. Kenapa kebaikan kita kepada istri dijadikan sebagai patokan? Patokan akhlak mulia. Kenapa para jamaah? Karena istri yang tiap hari berinteraksi dengan kita. Kalau teman kan sesekali aja. Jadi kita bisa nampakkan akhlak yang baik ke dia karena ketemunya sesekali aja. Kalau istri enggak. Ya, tiap hari kita berinteraksi dengan istri sehingga kadang kita mungkin kurang sabar dan seterusnya. Ya, nanti di rumah suka marah-marah. Pas di luar dia pakai topeng dia. Topeng soleh namanya. Itu orang soleh. Padahal di rumah akhlaknya buruk. Itu bukan orang soleh. Kalau di luar akhlaknya baik, di rumah akhlaknya buruk, itu bukan orang baik. Ya, itu bukan orang baik, itu orang yang buruk itu. Ya. Makanya kalau minta surat kelakuan baik, mintanya sama siapa? Sama istri ya. Bukan sama polisi. Polisi kan nggak tahu kita nih baik apa buruk kan nggak tahu. Yang tahu tuh istri. Istri paling tahu sudah kita. Mau ustadz bukan ustadz, istri paling tahu siapa diri kita. Ini suami saya di rumah ini tukang nonton, ya, suami saya di rumah ini tukang dengarkan musik, suami saya di rumah tukang, istri yang paling tahu tentang kita. Ya, jadi tunjukkan akhlak yang mulia. Kita yang sudah lama ngaji, baik kepada istri, ya, baik kepada anak, baik kepada orang tua. Akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, aku diutus ya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Akhlak ini sesuatu yang penting. Kita sampai jam berapa para jemaah? Suruk jam berapa? 6.13. Kita tambah ya. Kemudian sifat mereka yang kedua. Sifat mereka yang kedua, fahumul ladzina akhlasu fi masyihim mutasarri'ina bi sir'atil iman. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam perjalanan mereka dan berpegang dengan syariat iman. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hatani al-qaidatani wa huma al-ikhlas wal mutaba'ah. Dua kaidah ini, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaratun likulli ibadatin, merupakan syarat bagi setiap ibadah. Jadi sifat mereka
dalam beribadah kepada Allah mereka ikhlas dan mutaba'ah. Ini orang yang beruntung. Mereka ikhlas dan mutaba'ah. Karena ikhlas dan mutaba'ah ini syarat ibadah. Ibadah kita akan diterima kalau memenuhi dua syarat ini. Fa kullu amalin la yuradu bihi wajhullah fa huwa batilun. Setiap amalan yang tidak dimaksudkan untuk mengharap wajah Allah, maka amalan itu batil. Batil artinya sia-sia. Amalan itu sia-sia. Wa kullu amalin la yakunu ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mardudun. Setiap amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak. Fa idza ijtama'a lil amali al ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah lir rasul fa hadza huwal amalul maqbul. Apabila suatu amalan memenuhi dua syarat ini, ikhlas dan mutaba'ah, maka itulah amalan yang diterima. Jadi syarat yang pertama apa para jemaah? Ikhlas, harus ikhlas. Kalau ada orang misalnya dia sholat subuh, sholat subuhnya Masya Allah, dari takbir sampai salam sama dengan sholatnya Nabi, mutabah dia, mengikuti tata cara sholat Nabi. Tapi dia tidak ikhlas. Dia sholat subuh ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dibilang orang soleh. Sholatnya diterima enggak? Enggak diterima. Walaupun sholatnya sesuai tuntunan Rasul, tapi kalau tidak ikhlas enggak diterima. Yang kedua, ada orang sholat ikhlas, sholat subuh Masya Allah ikhlas pokoknya lillahi ta'ala, tapi sholat subuhnya 3 rakaat 4 rakaat, diterima enggak? Tidak diterima, karena tidak sesuai tuntunan Rasul. Jadi harus penuhi dua syarat ini supaya amal diterima. Dan orang yang memenuhi dua syarat ini adalah orang yang paling bagus amalnya. Ya, amalan yang paling bagus itu amalan yang ikhlas dan mutaba'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mengadakan kematian dan kehidupan. Kata Imam Ibnu Katsir, makna al-ayah annahu awjadal khalaiqa minal adam. Allah menjadikan makhluk-makhluk dari sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Kita ini kan awalnya enggak ada, terus Allah adakan kita, Allah ciptakan kita, ada tujuannya. Ya, Allah mengadakan kita ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya Allah ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Siapa di antara kalian yang paling bagus sholatnya? Siapa di antara kalian yang paling bagus puasanya? Siapa di antara kalian yang paling bagus hajinya, yang paling bagus umrohnya? Ujian. Fudail bin Iyad berkata, amalan yang paling bagus, kata Fudail bin Iyad, adalah amalan yang ikhlas dan amalan yang sesuai sunnah. Fudail bin Iyad berkata, akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Qalu ya Aba Ali. Mereka bertanya, wahai Abu Ali. Abu Ali kunyah dari Fudail bin Iyad. Wahai Abu Ali, apakah yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling benar? Qala innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Kata Fudail, sesungguhnya amalan jika sudah ikhlas tetapi tidak benar maka tidak diterima.
Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Jika amalan tersebut telah benar tetapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, hingga amalan itu ikhlas dan benar. Wal khalisu ay yakuna lillah was shawabu ay yakuna ala sunnah. Amal yang ikhlas adalah yang dilakukan karena Allah, dan amal yang benar adalah yang sesuai sunnah. Ini yang diterima, dan ini amalan yang paling bagus, ya. Jadi ujiannya bukan yang paling banyak, ya. Bukan siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya, bukan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak. Karena percuma para jamaah banyak tapi tidak ikhlas, percuma. Ya, orang banyak bolak-balik umroh, ya, tapi enggak ikhlas, kan percuma. Orang haji berkali-kali, ya, tapi enggak ikhlas, ya percuma. Orang banyak nyumbang, banyak sedekah, tapi enggak ikhlas, kan percuma. Ya, bahkan minus, ya, minus. Kalau tidak ikhlas itu minus, bukan hanya enggak ada pahalanya, disiksa pelakunya. Ya, seperti 3 orang yang neraka dinyalakan dengan mereka. Jadi 3 orang ini jadi koreknya neraka. Yang pertama siapa? Rajulun ustushida, orang yang mati syahid di jalan Allah. Tapi dia jihadnya tidak ikhlas. Dia berjihad supaya dibilang pemberani, dibilang pahlawan. Akhirnya dia masuk neraka. Allah suruh malaikat seret dia, lemparkan dia ke dalam neraka. Padahal yang dia lakukan amalan besar, jihad itu amalan besar. Tapi kalau tidak ikhlas, ya bukan surga yang didapatkan tapi neraka. Yang kedua siapa? Orang yang belajar dan mengajar. Ya, kita ini anak mengajar, antum belajar. Wa qara al-Qur'an, dan dia baca Al-Qur'an. Ini kan amalan yang hebat, amalan yang utama. Tapi tidak ikhlas. Yang belajar mengajar supaya dibilang alim, yang baca Al-Quran supaya dibilang qari, tidak ikhlas. Kata Allah, lemparkan dia ke neraka. Yang ketiga siapa? Orang kaya raya, ya, dia sering nyumbang dia. Pokoknya nggak ada satupun jalan-jalan kebaikan kecuali dia sumbang di situ. Orang minta dana masjid, ngasih. Proposal, ngasih. Minta sumbangan, ngasih. Dia nggak pernah nolak dia. Tapi dia melakukannya supaya dibilang dermawan, supaya dipuji. Kata Allah, lemparkan dia ke dalam neraka. Jadi bukan, kalau ikhlas itu bukan tidak ikhlas itu bukan hanya tidak dapat pahala, tapi minus, ya, bisa masuk neraka gara-gara tidak ikhlas. Jadi yang terpenting itu ikhlas, ya, upayakan untuk ikhlas. Ya, upayakan untuk ikhlas. Kemudian juga mutabaah, ya. Salat, upayakan salat kita sama dengan salatnya Nabi. Karena Nabi SAW bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini Nabi yang ngomong, ya. Sallu, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita nggak bisa ngelihat Nabi salat, Nabi sudah tiada. Tapi kan ada hadis-hadis Nabi, hadis-hadis tentang salat. Ya, ada ulama yang ngumpulin hadis-hadis tentang salat, jadilah sifat salat Nabi, ya, seperti Syekh Al-Albani punya buku sifat salat Nabi, itu dikumpulkan tuh hadis-hadis tentang sifat salat Nabi dari takbir sampai salam. Dari takbir sampai salam. Ya, berarti harus apa ya? Harus belajar berarti. Ya. Kemudian haji juga, khudzu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Haji kita upayakan sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sekali lagi para jamaah, yang terpenting itu ikhlas dan mutabaah. Ya, bukan banyak beramal. Yang terpenting amal kita itu ikhlas dan mutabaah. Karena itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tadi suruk jam berapa? Sudah suruk ini. Iya, ada yang ingin ditanyakan pada jemaah sebelum kita akhiri? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Alhamdulillah ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa indikasinya orang tidak ikhlas? Orang tidak ikhlas itu kalau dia dia tidak dipuji. Ikhlas itu lawan dari ikhlas kan artinya ria. Ria itu orang beramal, dia pamerkan amalnya, perlihatkan amalnya, tujuannya ingin dipuji orang. Kayak tadi, jihad pingin dibilang pemberani, ya, belajar pingin dibilang alim, ya, kemudian baca Al-Qur'an pingin dipuji, bilang qari. Kemudian sedekah, ya, pingin dibilang dermawan. Itu tidak ikhlas namanya. Pingin dipuji, pingin disanjung oleh manusia. Itu enggak ikhlas. Ya. Itu yang pertama, pingin pujian. Yang kedua, termasuk yang tidak ikhlas, pingin dunia. Beramal tapi tujuannya dunia. Ya, dalam kitab tauhid ada bab minas syirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Termasuk syirik seseorang beramal tujuannya dunia. Nah, itu tidak ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu beramal tidak ingin dipuji. Ya, kalau dipuji pun Allah yang muji, nyari pujian Allah bukan pujian manusia. Kemudian juga nyari surga, ya, nyari wajah Allah, nyari akhirat, itu ikhlas. Itu ikhlas. Jadi niatnya Allah, niatnya akhirat, niatnya pahala, itu ikhlas. Ikhlas itu bukan enggak mengharapkan apa-apa, bukan. Ya, ikhlas itu ada yang kita harapkan, tapi yang kita harapkan itu ya surga, yang kita harapkan pahala, yang kita harapkan wajah Allah. Kalau pujian ya pujiannya Allah, bukan pujian manusia. Itu ikhlas. Dan biasanya orang yang tidak ikhlas itu kalau dia tidak dipuji, dia nggak mau beramal dia. Kapan dia mau beramal? Ketika dipuji, ketika ada fulusnya baru dia beramal. Makanya di antara ciri-ciri orang yang ikhlas itu istiqomah. Orang yang harus istiqomah, dipuji nggak dipuji tetap beramal. Ya, dapat dunia nggak dapat dunia dia tetap beramal. Orang yang ikhlas itu istiqomah, dia terus beramal. Beda dengan orang yang tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas, kalau dia dipuji dia beramal, kalau tidak dipuji dia nggak mau beramal. Ya, memang ikhlas itu berat. Al-ikhlasu aziz, ya, ikhlas itu berat, tapi bisa, ya, bisa kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi para jemaah? Enggak ada ya? Cukup ya? Ya. Dumel. Nah, ya. Jadi belum sempurna dalam menerima, ya, syariat sholat, masih menggerutu. Tapi dia tetap laksanakan. Ya, harusnya dia jangan menggerutu. Jadi sabar, ya, sabar itu kan ada 3. Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar terhadap musibah-musibah yang menimpa kita. Ya, ketika melaksanakan perintah harus sabar. Sabar itu berat. Perasaan berat masih dalam hati, tapi dia enggak ungkapkan, ya. Dia enggak ngomong, dalam hati tok, tapi dia tetap lakukan. Itu sabar. Beda dengan ridho, ya. Kalau ridho lebih tinggi lagi. Ridho itu sudah menerima dan enggak ada keberatan lagi dalam hati. Kalau sabar masih berat, tapi dia tahan, dia menahan diri, dia tidak tadi menggerutu, ya, dia tetap laksanakan. Itu sabar. Ketika dia menggerutu, dia tidak sabar berarti. Dia tidak sabar. Ya, jadi ya kurang sempurna dia, Pak. Karena Islam itu kan tunduk kepada Allah, pasrah, berserah diri. Apa yang Allah perintahkan siap,
ya siap kita walaupun ada perasaan berat, tapi dia tetap laksanakan dan tidak menggerutu. Ya, tidak menggerutu. Berarti salat belum jadi apa? Belum jadi kenikmatan baginya. Salat masih jadi beban, ya. Aduh, salat lagi, ya. Salat lagi. Ya, salat masih jadi beban, belum jadi kenikmatan. Ya, terus saja laksanakan, ya, tetap laksanakan salat, jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan kalau dia sudah terbiasa, salat akan jadi kenikmatan. Ya, salat jadi kenikmatan. Baik, kita cukupkan. Oh, satu lagi. Ya, ummahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, kalau dimusnahkan itu dibakar, ya. Kalau buang tempat sampah, khawatir ada ayat-ayat Al-Qur'annya, ada hadis-hadis Nabi. Jadi dimusnahkan itu dibakar. Utsman pernah membakar mushaf-mushaf yang lain, ya, dibakar disaksikan oleh para sahabat. Kemudian yang disebarkan mushaf Utsmani, ya, supaya kaum muslimin bersatu dalam qiraatul Quran, tidak berselisih. Jadi musnahkan itu dibakar, tapi jangan direkam yang jadi masalah. Ya, bakar ya diam-diam aja. Ya, karena apa namanya, orang banyak nggak paham, ya. Ini kok buku kok dibakar gini, akhirnya terjadi apa namanya, keributan. Jadi nggak perlu dipamerkan, apalagi direkam, ya, online, ya. Jangan, ya. Jadi musnahkan tuh maksudnya dibakar. Karena kalau tidak dibakar, misalnya dia buang ke tempat sampah, nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang ada di buku itu, ya, tidak boleh kita ayat Al-Quran kita taruh di tempat-tempat yang kotor, ya, apalagi sampah. Itu termasuk apa? Kekufuran, ya, membuang apa namanya, ayat-ayat Al-Quran yang ada yang di tempat-tempat kotoran, itu apa namanya, termasuk kekufuran. Jadi musnahkan maksudnya dibakar, ya. Ada penghancur kertas itu dibawa. Ya, jadi tadi ayat-ayatnya sudah kita sudah nggak bisa kebaca lagi. Kalau kita lihat sudah ini berarti sudah bukan Al-Quran. Kalau ada penghancur kertas, itu bagus lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.